Muto. Cerita sebelumnya, Kiro Ranke harus tewas bertarung melawan letnan kedua Koito dan meyakinkan Ashirpa jika cara memecahkan kode ada pada diri Ashirpa dan Ogata yang berhasil lolos dari Sugimoto dan yang lainnya. Yang selanjutnya mereka pun lanjut menyeberangi perbatasan menuju ke Karafuto meninggalkan wilayah Rusia. Singkatnya, mereka singgah di kota untuk mengirim pesan telegram kepada Letnan Tsurumi tentang misi mereka yang berhasil membawa Ashirpa. Dan saat akan prepare akan melanjutkan perjalanan, tiba-tiba Shiraishi ditembak oleh sniper misterius dan tak membiarkan yang lainnya lolos. Dugaan mereka sosok itu pasti adalah Ogata. Di sini, Sersan Tsukishima tak sengaja melihat Sugimoto yang berlari menyelinap di antara gedung. Yang nyatanya sosok penembak itu bukanlah Ogata. Dia adalah salah satu penjaga perbatasan Rusia waktu itu yang kini dia ingin balas dendam pada Ogata karena membunuh rekan-rekannya. Alasan sosok ini menembak Shiraishi karena dia melihat Shiraishi bersama Ogata kemarin. Di sini, Sersan Tsukishima terus memancing perhatian sniper itu. Sementara itu Sugimoto lekas mencari keberadaan sosok itu tanpa harus disadarinya. Namun penembak ini menyadari ada sesuatu yang mendekat, seakan sesuatu yang berbahaya dan kejam akan menyerangnya. Di depan pintu, Sugimoto bersiap akan menyerang dan akan memastikan membunuh Ogata, ungkapnya. Namun ia terkejut, nyatanya itu bukanlah Ogata. Sugimoto heran mengapa ada gambar orang-orang ini, apa hubungannya orang Rusia ini dengan Ogata dan yang lainnya. Karena tak bisa berbahasa Jepang, sosok ini memperagakan dengan gerakan jika dia sebelumnya diserang oleh Ogata. Karena dia melihat Shiraishi dan Ashirpa waktu itu bersama Ogata, maka dia sengaja menyerang mereka tadi. Sugimoto memberitahu jika dua orang ini tak ada hubungannya, yang salah dan pembuat masalah adalah orang ini, Ogata. Ogata juga kemarin menembak kepalanya dan menceritakan bagaimana Ogata kabur dari mereka. Yang singkatnya, setelah semuanya datang, dugaan pria ini adalah salah satu penjaga perbatasan kemarin dan Sersan Tsukishima mencoba menjelaskan padanya jika Kiro Ranke, target utama kalian, sudah meninggal dan Ogata berhasil kabur entah kemana. Dan kedatangan kita ke sini hanya mencari anak kecil itu saja dan tak ada hubungannya dengan pembunuhan Kaisar Rusia, ungkap Tsukishima. Yang singkatnya, sosok ini tak bisa minta maaf pada Shiraishi karena mulutnya terluka karena ulah Ogata. Yang kemudian mereka melanjutkan perjalanan dan tampak sosok itu membuntuti dari jauh. Dugaan Sugimoto, sosok itu berharap bertemu dengan Ogata jika tetap bersama kita. Kembali ke Hokkaido, di daerah sekitar danau bernama Akan diketahui adalah posisi kelompok Hijikata sekarang. Namun Agakura heran, Hijikata dan Ushiyama pergi selama 2 hari tidak ada kabar. Dugaan ada sesuatu yang terjadi pada mereka. Yang di sini Kadokura dan mas-mas Ainu bernama Kiraus yang ternyata ikut menjadi kelompok Hijikata akan mencoba menyusul Hijikata dan Ushiyama. Dugaan Kadokura, Hijikata dan Ushiyama sedang menangkap tahanan bertato yang tinggal di dekat sini. Sebagai sipir penjara, Kadokura mengenal jelas sosok tahanan itu. Dia bernama Sekiya Waichiro. Bahkan Kadokura lebih paham keriput pantatnya daripada wajahnya. Diketahui sosok itu adalah mantan dokter hewan dan pandai dalam menggunakan racun. Sayangnya dia punya kebiasaan yang aneh, yaitu senang menguji keberuntungan seseorang dengan racunnya. Oleh karena itu, setiap Sekiya sedang bekerja harian di penjara, Sekiya sering mengambil tumbuhan wolfsbane yang sering ia gunakan sebagai racun dan menyeludupkannya ke dalam penjara. Tugas Kadokura sebagai sipir selalu mengecek lubang pantatnya setiap dia kembali ke sel. Kiraus justru merasa aneh jika tumbuhan itu beracun, dia tak mungkin memasukkan ke duburnya. Yang ada tak ada gunanya Kadokura memeriksa lubang silit Sekiya. Sesampainya di danau, mereka mulai berpencar mencari informasi hilangnya Hijikata dan Ushiyama.
Salah satu anak yang ditanyai memberitahu jika dia sempat melihatnya kemarin berdiri di danau ini, yang bersamaan Kadokura melihat sebuah kepompong ulat sutra yang mencurigakan. Dan benar, kemarin Hijikata sudah bertemu dengan Sekiya, dan Sekiya mengaku sudah berhasil melumpuhkan Ushiama dengan racun fugu miliknya dan menguburnya di peti mati. Dia takkan bertahan lama lagi. Dan Sekiya mengajak Hijikata bermain. Di dekat Hijikata kini terdapat kepompong ulat sutra yang sebagian kepompong itu mengandung racun fugu, racun arsenik dan masih banyak lagi. Dan sebagian kepompongnya tidak ada racun sama sekali. Di sini Sekiya meminta Hijikata ambil satu kepompongnya untuk bermain uji keberuntungan Hijikata. Maka Sekiya akan melepaskan Ushiama. Seorang pria akan menciptakan keberuntungan mereka sendiri, meminta Hijikata uji keberuntungannya. Sayangnya di sini Hijikata harus sial. Melihat gejalanya, Hijikata mengambil dan memakan racun fugu terodotoksin, ungkap Sekiya. Sebelum rekan-rekannya datang, Sekiya lekas menyembunyikan tubuh Hijikata. Dan kini Kiraus yang sedang mencari informasi didatangi seorang pria pencari ikan, menawari Kiraus ikan yang ia tangkap karena terlalu banyak, yang ternyata itu adalah Sekiya. Dan Kiraus memberitahu Kadokura jika dia punya lauk untuk hari ini. Yang diketahui Sekiya sudah menaruh sejumlah racun tetrodotoksin mematikan di salah satu mulut dari ikan-ikan itu. Pilihan yang mereka buat akan menentukan nasib mereka, ungkap Sekiya. Namun beruntungnya tak sengaja Kadokura terpleset membuat ikan-ikannya berhasil kabur lagi. Tanpa disadari, Ushiama lebih kuat dari dugaan Sekiya. Walau berhasil lolos dari peti itu, Ushiama masih kehilangan kesadarannya akibat racun fugu. Di sisi lain, anak kecil tadi yang diketahui anak orang kaya sedang dibuli oleh anak-anak desa dan diikat di dahan pohon. Yang singkatnya, Ushiama datang. Anak yang bernama Chiyotaru ini meminta pria besar di depannya untuk melepaskannya dan menawarkannya sebuah persik kering untuknya. Chiyotaru kaget dengan kekuatan Ushiama dan Chiyotaru mulai memanggil Ushiama dengan panggilan Nobencho karena Ushiama sering mengatakan itu. Yang mulai dari sekarang Chiyotaru akan menjadikan Nobencho pelayannya. Kembali pada Sekiya yang sudah mengamankan tubuh Hijikata dalam peti di sebuah bangunan setelah tak sadarkan diri karena racun. Dan saat mengecek peti Ushiama, Sekiya dibuat terkejut mengetahui kini petinya sudah hancur, yang rasanya dia terlalu meremehkan Ushiama. Tapi rasanya racun datura yang dia tambahkan pada Ushiama membuat Ushiama tak akan bertahan lebih dari 12 jam. Sementara itu di penginapan kelompok Hijikata, Kadokura yang tertidur tiba-tiba dikirimi katana Hijikata oleh seseorang yang misterius. Dugaan Kadokura yang mengirimi pasti adalah Sekiya. Bersama dia membaca surat darinya yang berisi ancaman untuk memberikan semua kulit bertato yang dimiliki oleh Hijikata. Maka dia akan beritahu di mana lokasi Hijikata sekarang. Namun sayangnya karena Panagakura sedang pergi, mereka tak tahu di mana kulit bertato itu disembunyikan. Kadokura berencana akan memaksa Sekiya untuk mengatakannya langsung di mana Hijikata sebelum Hijikata benar-benar mati karena racun. Sementara itu, Chiyotaru yang sedang asik bersama Ushiama tiba-tiba didatangi anak-anak nakal lagi. Walau sudah tahu Chiyotaru mempunyai pelayan baru, mereka masih berani melempari Ushiama, membuatnya harus memberi pelajaran. Di momen ini, Chiyotaru menyadari jika Ubencho ini adalah monster yang sangat berbahaya, seperti senjata yang mematikan. Agar tak melukai banyak orang, Chiyotaru terpaksa harus segera menyingkirkannya. Kebetulan di sana terdapat lubang yang tembus ke bawah danau. Dengan sangat terpaksa, Chiyotaru memancing Ushiama dengan makanan agar masuk lubang, berharap Ushiama tak menyakiti siapapun lagi. Yang singkatnya, Kadokura menemui Sekiya, dan di sini Sekiya meminta Kadokura telanjang agar Sekiya percaya Kadokura tak menyembunyikan senjata apapun. Dan sebelum menanyakan di mana tatonya, Sekiya sudah tahu ada rekan pria Ainu Kadokura yang sedang bersiap di tepi seberang sana kan? Dan Kadokura pasti meminjam pisau Ainunya dan Kadokura jepit di antara silit. Yang di sini membuat Sekiya kecewa. Kadokura melanggar perjanjian karena pasti Kadokura ingin menanyakan lokasi Hijikata dengan paksa kan? Yang sementara itu Chiyotaru dengan sedikit sedih terpaksa mulai memancing Ubencho dengan makanan.
Kembali pada Sekiya yang lekas kabur menggunakan sepatu luncur. Sempat terkejut, namun ini memanglah bagian rencananya dengan Kiraus. Menurut Kiraus, jika negosiasinya gagal, maka Sekiya pasti akan kabur dan kembali pulang ke tempat lokasi Hijikata dan Ushiama disembunyikan untuk menguliti kulit mereka. Yang kebetulan Kiraus berada di arah yang Sekiya tuju, dan jika memungkinkan Kiraus akan menangkapnya. Namun tiba-tiba Ushiama muncul di depan Sekiya, yang di momen ini efek dari racun Datura mulai hilang. Sayangnya di sini Sekiya berhasil lolos dari mereka. Terlebih Ushiama sama sekali tak ingat apapun di mana markas Ushiama karena dia tak sadar bersamaan Kadokura yang kembali menemukan kepompong ulat sutra dari jaket Ushiama. Diketahui di dekat sini terdapat 2 peternakan ulat sutra. Karena tak ada waktu untuk memeriksa semuanya, mereka lekas berpencar. Dan benar, Kadokura berhasil menemukan Sekiya dan menanyakan di mana Hijikata. Yang di sini Sekiya tak melawan dan akan mengantarkannya, tapi sebelum itu Sekiya menunjukkan beberapa kepompong yang sudah ia siapkan. Dan Hijikata sendiri ada di salah satu di ruangan peternakan ini. Tapi sebelum itu Sekiya akan menguji keberuntungan Kadokura. Yang di depannya mereka sekarang ada banyak kepompong yang setengahnya mengandung racun fugu dan racun arsenik dalam jumlah yang fatal, dan sebagiannya tidak ada racunnya. Dalam permainan ini Sekiya dan Kadokura akan sama-sama memakan satu isi kepompongnya. Jika Sekiya mendapatkan racun, Sekiya akan memberitahu lokasi di mana Hijikata sebelum Sekiya mati. Dan sebaliknya, jika Kadokura yang mendapatkan racun, Sekiya yang akan menyelamatkan nyawa Hijikata. Sekiya sendiri aslinya tak peduli perihal tato dan emasnya. Dia hanya ingin mencoba tekad dan keberuntungan Hijikata dan yang lainnya. Di sini Kadokura tak ada pilihan lagi, dia memilih satu kepompong. Setidaknya salah atau benar pilihannya, dia tetap bisa menyelamatkan Hijikata. Sayangnya benar, yang Kadokura konsumsi adalah racun. Yang di sini Sekiya akan menepati janjinya, dia akan menyelamatkan Hijikata dan memberitahu Kadokura dia akan tersiksa selama beberapa jam dan akan mati. Di saat Sekiya menepati janjinya menyelamatkan Hijikata, Kadokura yang tak kuat dengan efeknya akan menambah dosis racunnya agar dirinya lekas mati. Dan meminta maaf pada Hijikata, ia tak bisa menemani perjuangannya sembari memakan 2 isi kepompong. Kembali pada Sekiya, faktanya dia tidak benar-benar akan menyelamatkan Hijikata. Sekiya masih berencana akan menggunakan Hijikata untuk menguji keberuntungan Ushiama dan mas-mas Aino itu. Namun, tiba-tiba kembali pada Kadokura yang dia ternyata selamat. Yang tak sengaja Kadokura telah memakan 2 racun dengan dosis yang sangat pas. Yang diketahui pertama, Kadokura mengkonsumsi racun Wolfbane, dan yang kedua dia memakan racun fugu dengan dosis yang pas. Yang diketahui kedua jenis racun itu mempunyai sifat yang saling menetralkan satu sama lain, yang membuatnya kembali sadar. Begitupun dengan Hijikata kemarin saat ia mulai tak sadarkan diri di danau karena racun Tetrodotoxin. Diam-diam dia mengkonsumsi satu racun fugu agar racun utama tak terlalu mematikan. Dengan terpapar-papar, Sekiya baru tahu dahulu Hijikata adalah mantan penjual obat. Bersamaan ia tewas di tangan Hijikata, yang berarti kini mereka mendapatkan satu tato lagi dari Sekiya. Kemudian scene berpindah di Hokkaido di daerah Noboribatsu yang dikenal daerah mata air panas terbesar di Hokkaido. Tampak di sini ada beberapa anggota Divisi 7 yang sedang memulihkan diri. Terlihat ada Usami dan Nikaido, dan ada anggota Divisi 7 lama yang berjaga di daerah sini. Bintara tinggi bernama Kikuta ini. Kikuta bercerita jika rekan mereka prajurit bernama Ariko semalam ia bertemu dengan pria aneh di atas gunung. Sosok itu sama sekali tak membawa lampu dan memakai sandal geta di atas salju saat malam hari. Bersamaan prajurit Ariko datang, dia membenarkan adanya cerita itu. Dan yang membuatnya aneh adalah pakaiannya sangat tak biasa. Ariko tak bisa melihat jelas karena sangat gelap.
Malamnya mereka masih membicarakan sosok misterius itu dan Nikaido curiga mungkin motif yang dilihat Ariko hanyalah tato orang Ainu. Ariko sendiri diketahui adalah orang Ainu asli. Ariko paham betul dengan tato sukunya dan sangat yakin jika orang itu bukanlah orang Ainu. Yang tampak juga di sana Tony Anji kelompok Hijikata menyamar sebagai tukang pijit yang sedang mencari informasi. Keesokannya, Kikuta bertanya pada Nikaido seperti apa kulit bertato yang dicari oleh Letnan Tsurumi. Sayangnya di sini Nikaido berpura-pura tidak tahu. Yang kemudian Kikuta meminta Ariko tanyakan ke desanya apakah ada yang pernah melihat pria aneh itu. Jika itu benar adalah tahanan bertato, maka itu adalah hadiah yang bagus untuk Letnan Tsurumi. Karena mengajak Usami dan Nikaido rasanya mereka tak percaya pada kita, ungkapnya. Yang singkatnya, prajurit Kikuta akan pergi ke atas gunung ke tempat Ariko bertemu sosok itu kemarin. Yang sementara itu Ariko menanyakan pada orang desa pria dengan pakaian aneh di atas gunung belakangan ini. Nenek-nenek Ainu yang pernah melihat sosok itu memberitahu jika itu bukanlah pakaian, melainkan adalah tato. Dan benar, di atas gunung tempat di sumber air panas, Kikuta menemukan pria yang dibicarakan oleh Ariko. Yang Kikuta lekas menodong dengan pistol, meminta sosok itu untuk melepaskan pakaiannya. Yang sayangnya sosok itu alias Tony Anji malah melawan. Walau Tony Anji dan rekannya handal dalam pertarungan malam, prajurit Kikuta tetap bisa melihat mereka karena ada teori jika mata ditutup cukup lama maka saat dibuka matanya akan bisa melihat jelas pergerakan saat minim cahaya. Untuk mengantisipasi pertarungan malam, Kikuta sudah memakai penutup mata sejak matahari terbenam, membuatnya bisa melihat pergerakan mereka. Bersama semuanya berkumpul, sayangnya Tony Anji berhasil melarikan diri. Kikuta heran kenapa Usami dan Nikaido ada di atas sini. Dugaannya mungkin Usami dan Nikaido pasti diam-diam mengincar pria tadi juga. Setelah mengikuti jejaknya, berakhir di terowongan tambang tua. Karena lawan mereka handal dalam gelap, mereka mulai berhati-hati untuk menyergapnya. Sayangnya di dalam terdapat banyak kembang es yang tercipta akibat tetesan air dari atas. Dan jika saja memecahkannya, maka Tony Anji bisa dengan mudah menemukan posisi mereka. Tony Anji berhasil diketahui oleh Kikuta dan menyadari sosok itu ternyata adalah tukang pijat kemarin. Karena Usami tertembak, Ariko meminta Kikuta untuk tetap di sini saja. Dia saja yang mengejar sosok barusan. Setelah dekat dengannya, Ariko sengaja memancing Tony Anji dengan tembakan. Dan Tony Anji yang panik membalas tembakan secara beruntun, yang tanpa sengaja suara itu membuat gemah dan melongsorkan salju. Empat hari setelahnya, Kikuta mencari ke gunung karena Ariko tak ada kabar setelah mengejar sosok itu. Yang ternyata Ariko singgah beristirahat di desa, yang di sana Ariko memberitahu jika dia sudah menguliti sosok itu karena dia tak mungkin membawa jasadnya karena berat. Ariko sengaja tak kembali ke markas karena tahu Usami dan Nikaido pasti akan merebut tato ini jika tahu. Jadi dia menunggu Kikuta kemari. Dengan begini mereka mempunyai hadiah untuk Letnan Tsurumi. Kembali pada Sugimoto dan yang lainnya. Di sini Sersan Tsukishima memberitahu yang lainnya kapal Letnan Tsurumi yang menjemput kita akan datang dalam waktu 2 minggu di Odomori. Oleh karena itu mereka bisa beristirahat sejenak di kota Toyohara ini sebelum menuju ke Rafuto.
Yang singkatnya, Sersan Tsukishima bertanya pada Sugimoto. Sersan Tsukishima tahu jika sebelum kematian Kiroranke tampak lega, lalu mengatakan menyerahkan semuanya pada Ashirpa. Apakah yang berarti Ashirpa sudah mengetahui cara memecahkan kodenya? Sugimoto mengaku tak tahu akan hal itu dan meminta biarkan Sugimoto sendiri yang menanyakan pada Ashirpa. Ashirpa sendiri belum pernah bertemu dengan Letnan Tsurumi dan Sugimoto yakin Ashirpa pasti sulit terbuka dengan orang sepertinya. Singkatnya, Ashirpa dan Sugimoto yang sedang berburu Wolverine untuk menyantap otaknya tak sengaja bertemu dengan dua orang ahli videografi pembuat gambar bergerak. Bersamaan sosok Wolverine itu tiba-tiba datang menyerang. Setelah menyantap otak Wolverine barusan, mereka memperkenalkan diri jika namanya adalah Inaba dan rekannya adalah Girel. Mereka biasa berkeliling untuk merekam semua kegiatan dan budaya suku Ainu menggunakan alat yang bernama sinematografi. Ini untuk mengambil gambar secara beruntun dan kemudian hasilnya mereka pamerkan ke seluruh dunia. Tahu alat ini bisa membuat film, Ashirpa akan mencoba menjadi sutradaranya. Yang akhirnya mereka membuat film pendek diawali Sugimoto memancing ikan di sungai es dengan tititnya. Yang kemudian mereka melihat hasil filmnya yang mereka buat bersama-sama. Hingga saat rekamannya habis, tak sengaja file yang terdahulu terputar yang menampakkan desa Ainu Ashirpa di Otaru dulu. Pak Inaba memberitahu jika mereka mengambil gambar ini lebih dari 10 tahun yang lalu di Otaru. Bersamaan muncul Wilk ayahnya dan neneknya bahkan ibunya Ashirpa yang terekam di momen ini. Membuat Ashirpa bernostalgia setelah sekian lama dia tak pernah melihat wajah mereka. Termasuk wajah ibunya yang ternyata sama mirip dengan Ashirpa yang selalu ceria. Tiba-tiba alat itu terbakar. Hal semacam itu sering dan biasa terjadi karena sumber cahaya yang digunakan dalam alat sinematografi masih menggunakan lampu busur. Setelah mereka keluar, tampak di sini Ashirpa murung. Ashirpa mengakui penemuan film adalah hal yang luar biasa, namun itu tak cukup bagus untuk melestarikan cara hidup dan budaya kehidupan Ainu untuk generasi mendatang. Walau Ashirpa bisa melihat wajah ibunya yang lama tak ia lihat dengan alat itu, namun cerita kenangan yang dibagikan ayahnya secara langsung tentang ibunya sangat terasa hangat bagi Ashirpa. Kalau bukan generasi Ainu sendiri yang melestarikan cara hidup mereka, maka budaya Ainu akan hilang. Tak heran Paman Kiroranke mengajaknya ke Karafuto untuk melihat banyak budaya dan aktivitas unik suku-suku di sini yang belum pernah Ashirpa lihat. Ashirpa merasa banyak. Balik ke Noboribetsu, Letnan Tsurumi mendapatkan hadiah kulit bertato dari prajurit Kikuta dan Ariko. Letnan Tsurumi baru tahu jika di sini ada tahanan bertato yang menyamar sebagai tukang pijit. Yang rasanya sosok ini berpura-pura menjadi tukang pijit sembari memata-matai Divisi 7. Kikuta di sini bertanya pada Ariko yang seorang Ainu, apakah tato ini seperti tato suku Ainu. Ariko sendiri tak bisa memastikan karena tato Ainu sendiri berbeda-beda menurut wilayah. Sedangkan tato para tahanan itu sendiri dirancang menunjukkan lokasi emasnya. Jadi Ariko tak bisa menyimpulkannya. Yang malam berikutnya, tiba-tiba Ariko didepak keluar oleh Divisi 7 dengan keadaan babak belur. Dia berlari dan dijemput Oni Anji yang ternyata masih hidup. Yang kemudian scene berpindah ke beberapa jam sebelumnya di markas. Tampak di sini Ariko yang diam-diam mengincar semua kulit bertato milik Letnan Tsurumi. Namun saat membuka berangkas, Ariko terkejut yang ternyata di dalamnya hanyalah makiri pisau milik ayahnya dulu. Bersamaan Kikuta menyergapnya dan memberitahu jika Letnan Tsurumi sudah tahu jika ayah Ariko dulu adalah salah satu 7 orang Ainu yang dibunuh oleh Nopperabo kan. Tak heran diam-diam Ariko berkhianat pada Letnan Tsurumi. Bersamaan
Saman Letnan Surumi datang, Letnan Surumi sudah tahu kulit bertato yang Ariko berikan kepadanya bukanlah kulit milik Tony Anji. Yang rasanya Ariko berhasil dihasut oleh Hijikata atau Shizu untuk mengikuti jejak ayahmu pejuang Ainu kan? Diketahui awal mula Ariko berpihak pada Hijikata. Sebelumnya saat Ariko membawa turun Tony Anji yang dirasa masih hidup, tiba-tiba dia dihampiri oleh Hijikata. Hijikata memberitahu perbedaannya dengan Letnan Surumi. Hijikata sendiri berencana memerdekakan Hokkaido dan untuk mewujudkannya dia butuh dukungan dan kepercayaan dari suku-suku Ainu. Oleh sebab itu Hijikata tak menyakitimu walau Ariko berpihak pada divisi 7. Berbeda dengan Letnan Surumi, untuk mewujudkan impiannya, Letnan Surumi bisa menghukum siapa saja, orang Jepang maupun orang Ainu, bahkan jika perlu semua keluarga Ariko. Yang kemudian Letnan Surumi meminta Ariko bawa semua kulit yang ia bawa untuk berikan kepada Hijikata dan dapatkan kepercayaannya. Meminta Ariko untuk jadi mata-matanya. Dan agar tampak realistis Ariko mendapatkan kulitnya, Letnan Surumi meminta Usami untuk menghajarnya. Yang singkatnya, Tony Anji dan Ariko sampai di persembunyian kelompok Hijikata dan ia mengaku babak belur karena ketahuan saat mengambil kulitnya. Beruntungnya dia berhasil mendapatkan 5 kulit itu saat Letnan Surumi mandi. Sementara itu di markas, Letnan Surumi memberitahu Kikuta jika aslinya 5 kulit yang ia berikan pada Ariko adalah kulit bertato palsu yang terbuat dari kulit manusia asli buatan Edogai. Di sisi lain, Hijikata ragu Ariko bisa dengan mudah lolos secara hidup-hidup dari Letnan Surumi. Ada kemungkinan dia adalah mata-mata Letnan Surumi yang sengaja dilepas untuk mengawasi kita. Dan kemungkinan semua kulit yang dibawa Ariko adalah palsu. Namun hal itu tak masalah dan sangat menguntungkan kita, ungkapnya. Pasalnya 5 kulit buatan yang dibuat Letnan Surumi di rumah itu bisa jadi masalah jika tersebar, karena belum ada cara untuk membedakannya dengan yang asli. Yang di sini Letnan Surumi akan menuju ke Karafuto untuk menjemput Ashirpa dan yang lainnya. Singkatnya, mereka semua sampai di desa Ainu Enonoka dan jasa kereta sudah dibayarkan, yang berarti mereka akan berpisah, membuat Enonoka bersedih. Di sini Tanigaki tahu jika Pashita ingin meninggalkan Enonoka kan, memintanya tetap di sini dan buatlah keluarga yang nyata. Lagian di Hokkaido jika Pashi sendirian, Tanigaki hanya bisa memberikan senapan Murota ini. Tanigaki wariskan dari orang yang menyelamatkan hidupnya. Gunakan senjata ini untuk membantu dan melindungi mereka. Yang singkatnya mereka berpisah, yang ternyata Ryu si anjing juga ikut ditinggal. Keesokannya pasukan Letnan Surumi tiba di Odomori, yang di sini Sugimoto dan Tanigaki meminta Ashirpa tenang saja dan minta izin padanya untuk menemui Nenek Uchi sebentar ketika sampai di Hokkaido. Sementara itu Letnan Surumi dalam hatinya berencana menempatkan Ashirpa di dalam sebuah gudang rahasia sampai emasnya berhasil ditemukan, bahkan jika itu membutuhkan waktu yang bertahun-tahun. Yang di sini Letnan Surumi menyambut baik mereka dan percaya mereka bisa melakukan misi ini dengan baik. Melihat mata birunya, Letnan Surumi yakin jika Ashirpa adalah putri dari Noperabo. Meminta prajuritnya untuk lekas menaikkan Ashirpa ke dalam kapal. Sementara itu Shiraishi dan Sugimoto naik kapal feri pagi nanti yang menuju ke Wakainai. Ashirpa jelas kaget mengapa mereka harus berbeda kapal. Apakah Letnan Surumi berencana memisahkan kami dan mengurung dirinya di suatu tempat? Ashirpa ingat jika ayahnya dahulu sengaja memberitahu keberadaannya pada Hijikata karena ayahnya sejak awal ingin melibatkan dirinya dalam mencari emas dan untuk memastikan emas itu digunakan untuk kepentingan suku Ainu, dan bertanya pada Letnan Surumi, apakah orang Ainu ada di masa depan yang kau bayangkan, Letnan? Letnan Surumi memberitahu jika tujuannya adalah masa depan di mana semua orang bisa berbahagia. Oleh karena itu Letnan sangat membutuhkan bantuan Ashirpa. Dan Letnan Surumi tahu sejak awal tujuan Ainu adalah mengumpulkan emas untuk membeli senjata dan membunuh semua orang Jepang kan? Ashirpa membenarkan, namun semua orang Ainu yang mengumpulkan untuk tujuan itu semuanya sudah mati. Tak semua orang Ainu ingin berperang. Kami Ainu yang tersisa akan memutuskan bagaimana emas itu akan digunakan.
Narasi Asirpa membuat Letnan Surumi sulit mengontrol lendir luka di kepalanya. Bersama Asirpa yang mulai ragu untuk ikut dengan Letnan Surumi, dia berkata pada Sugimoto jika dirinya yang akan menentukan nasibnya sendiri. Sugimoto tak bisa menahan selain mendukung pilihannya Asirpa, yang kemudian dia mulai melepaskan panah pengalihan. Kemudian mereka mulai melarikan diri. Sayangnya Sugimoto berhasil tertembak beberapa kali membuatnya kesulitan untuk berdiri. Bersama Letnan Koito datang meminta Asirpa menyerah dan jangan berani melarikan diri lagi. Bersama Sugishima yang mengenal Sugimoto meminta Letnan Koito untuk menjauh. Dan benar, Sugimoto mengamuk naluriah bertahannya mendorongnya untuk tak menyerah. Yang singkatnya, Sugimoto dan Asirpa berhasil lolos dan mereka bertemu dengan sniper Rusia sebelumnya yang kita sebut saja Zuchin, mengajak mereka untuk kabur dan menghampiri Tanigaki dan Shiraishi. Asirpa di sini meminta Tanigaki tak usah ikut karena Inkarmat masih bersama dengan Letnan Surumi. Temui dia dan katakan pada nenek Uchi di desa jika dia akan kembali menemuinya. Yang akhirnya mereka sudah berhasil naik ke kapal feri, namun tanpa disadari darah Sugimoto meninggalkan jejak yang dilihat salah satu prajurit divisi 7 yang di sini Zukin lekas menembak sosok itu. Tak lama Letnan Surumi menyadari salah satu prajuritnya tewas, dugaan ulah Sugimoto dan yang lainnya. Sementara itu Sugimoto memutuskan akan lanjut mencari emasnya. Lagian jika mereka yang mendapatkan emasnya, mereka sendiri yang akan menentukan bagaimana menggunakan emasnya. Dan mempercayakan pada Asirpa bagaimana cara dia juga untuk melindungi suku Ainu. Bersamaan tiba-tiba mereka dibuntuti kapal angkatan laut meminta kapten kapal feri mematikan mesin kapal. Bersama Sugimoto tiba meminta kapten untuk terus berjalan dan Sugimoto memastikan kapal tak akan ditenggelamkan mereka karena yang diincar mereka adalah gadis Ainu ini. Entah apa yang terjadi, kapten juga tak membiarkan kapal yang penuh dengan warga sipil ini ditembaki dan mulai menambahkan kecepatan. Tahu akan kekejar, Sugimoto mempunyai ide untuk melewati laut sempit yang dibatasi es itu, meminta kapten kapal feri lekas memutar kapalnya. Dan benar, tak tinggal diam, kapal perang mulai menembaki mereka untuk menakut-nakuti, yang tanpa sengaja tembakan itu memecahkan es, membuka jalan untuk kapal feri lewat, dan lekas menyeberang sebelum es kembali tertutup. Walau berhasil lolos dari Letnan Surumi, mereka tak akan nyaman jika di kapal ini, yang kemudian Asirpa mengajak semuanya membawa kain putih dan kabur berjalan di atas bongkahan es, menghindar pengejaran mereka. Yang singkatnya, kapal feri itu menghampiri kapal perang dan memberitahu jika orang yang sedang kalian cari sudah turun meninggalkan kapal. Menyadari mereka sudah lolos, Kapten Surumi tak asal mengutus prajuritnya untuk mengajar mereka karena dia menyadari jika ada sniper handal bersama Sugimoto. Jika dikejar saat ini yang ada hanya mati konyol, yang kemudian meminta pasukan divisi 7 pindah ke kapal feri dan menuju ke Wakanai dan susuri desa-desa di sepanjang pantai Oxtok. Dalam perjalanan mereka, Sugimoto bertanya sebelum Kiroranke meninggal apa yang Asirpa bicarakan pada Kiroranke waktu itu. Apakah Asirpa sudah tahu perihal cara memecahkan kodenya? Yang di sini Asirpa mengangguk membenarkan. Sugimoto tak memaksa Asirpa katakan sekarang dan Sugimoto percayakan semuanya pada Asirpa. Asirpa sendiri belum bisa mengatakan kodenya sekarang. Bisa saja jika Sugimoto tahu kodenya, dia akan meninggalkan Asirpa dan pergi mencari emasnya sendirian. Untuk sekarang tak memberikan tahu kodenya akan membuat Sugimoto bersamanya terus. Hanya akulah rekan yang bisa melindungi Sugimoto dari orang-orang yang berniat jahat, ungkap Asirpa. Bersamaan mereka bertemu nelayan Ainu Hokkaido yang sedang mencari ikan. Yang di sisi lain, Nogata menemukan mayat tentara yang ditembak oleh Zuchin di tepi pantai dan ia menggunakan pakaian dan barang-barangnya.
Yang keesokannya di dermaga, Ogata memelas di hadapan kapten kapal feri bahwa dia adalah prajurit yang baru saja selesai misi di Karafuto ini. Dan dia ingin pulang ke tempat kedua orang tuanya di Hokkaido karena dia tak punya uang. Sebagai gantinya dia menawarkan ikan asin miliknya. Kapten yang terharu di sini mempersilahkannya. Singkatnya, Sirpa dan yang lainnya kembali ke Hokkaido dan singgah ke desa nelayan Ainu tadi. Dan Shiraishi menanyakan pada Sugimoto, apakah rencana selanjutnya kita mencari emas sendiri dan mengumpulkan kulit bertato dari awal lagi. Sugimoto usul untuk menunggu pihak Hijikata dan Letnan Tsurumi bertemu, maka di saat itu kita rebut tatonya. Shiraishi tak yakin karena mengucapkan lebih gampang, kemudian menanyakan pada Paman Ainu apakah ada cara untuk menghasilkan uang dengan mudah untuk kami melanjutkan perjalanan. Paman ini menjelaskan jika orang-orang di desa sebelah selatan pernah datang ke sini meminta bantuan untuk membunuh beruang pembunuh manusia. Rata-rata korbannya adalah orang-orang yang sedang mencari emas di Sungai Uryu. Namun karena adanya beruang itu, sungai itu sudah tak pernah didatangi lagi. Namun ada seseorang pria yang berani mendulang emas di Sungai Uryu itu dan menjadi kaya akhir-akhir ini. Setidaknya dia menghasilkan 50 yen dalam sehari, yang mungkin di sana kalian bisa mendapatkan emas dengan cepat. Namun meminta semuanya berhati-hati dengan beruang itu. Yang sementara itu di dekat Sungai Uryu tampak seorang pria yang tiba-tiba terpleset dan nyaris tewas ke jurang. Sosok itu memanggil keluarganya untuk membantunya, namun tidak ada yang datang hingga akhirnya Sugimoto dan Ashirpa yang kebetulan melintas lekas menolong. Yang di sini sosok yang bernama Haita berterima kasih telah dibantu dan yakin mereka semua pasti adalah orang yang baik. Yang bersamaan kakak Haita datang, Shiraishi di sini yakin jika Haita adalah pasti sosok pencari emas di sungai di dekat sini kan? Dan Sugimoto memberitahu jika mereka juga datang ke sini untuk mencari emas di sini karena mereka mendengar ada banyak emas di Sungai Uryu. Haita sendiri tak masalah karena masih banyak sekali emas di sungai ini jika kalian semua ingin mencarinya. Yang tampak Haita tak sendirian melainkan banyak anggota keluarganya juga di sini. Yang kemudian Haita memberitahu cara sederhana untuk mencari emasnya, yaitu menggunakan kotak kaca untuk melihat ke dasar sungai yang penuh batu di sini. Jika menggunakan nampa itu namanya mendulang emas. Benda itu sulit digunakan di area yang penuh dengan batu seperti sungai ini. Dan benar, terlebih tangan mereka tak cukup kuat untuk menahan dinginnya air. Melihat mereka yang kesulitan, Haita memberitahu jika aslinya dia tak selalu mencari emas namun mencari biji aka atau yang sering disebut dengan platinum. Dan ada orang yang berani membayar mahal untuk ini. Mendengar hal itu membuat Sugimoto dan Shiraishi sangat bersemangat. Bersamaan Haita melihat sosok Wen Kamui alias beruang pembunuh manusia sedang mengintai, namun seketika sosok itu menghilang. Sugimoto dan Ashirpa yang mengecek lokasinya tak menemukan jejak apapun yang mencurigakan di sana. Yang singkatnya, Haita menunjukkan tempat yang dirasa banyak platinumnya. Sugimoto dan Shiraishi bisa mencari di sini. Dan Ashirpa di sini penasaran dengan kotak ukiran yang motifnya seperti suku Ainu. Haita membenarkan dia dahulu pernah berburu dengan suku Ainu karena mereka berteman, ia diberikan benda ini olehnya. Ashirpa bertanya mengapa Haita tahu tentang Wen Kamui. Haita bercerita waktu kecil ia sering diceritakan tentang Wen Kamui alias beruang pembunuh manusia. Karena hal itu sangat menakutkan membuatnya susah tidur hingga mengompol karena dirinya benar-benar sangat takut ketika mendengarnya. Singkatnya, di sini Zuchin yang sedang asik menggambar tiba-tiba dihampiri ipar Haita yang bernama Ariko yang memuji gambaran Zuchin dan meminta Zenchin untuk menggambar dirinya. Bukan di sini tapi di dalam gubuk dengan pose sedikit bugil. Hingga tiba-tiba ia kaget sebuah bungkusan yang sudah ia buang tiba-tiba kembali muncul. Bersamaan suaminya datang yang kesal mengapa Noriko melepaskan pakaian di depan orang lain. Namun setelah dibujuk suaminya, dia mau memaafkannya. Yang tampak di sisi lain Haita yang diam-diam menaruh rasa pada Noriko. Di saat Shiraishi dan Sugimoto sibuk mencari platinum, tiba-tiba Shiraishi melihat bayangan, dugaan itu adalah beruang yang dimaksud. Sugimoto lekas memberitahu Ashirpa jika beruangnya ada di dekat sini, mengajak Ashirpa mencari Haita sebelum dia diserang oleh beruang itu. Setelah lama mencari, mereka tak menemukan jejak beruang sama sekali, bahkan tak melihat Haita. Sugimoto di sini meminta Shiraishi ajak Zuchin mencari Haita. Dia dan Ashirpa akan di sini berjaga-jaga menghadapi beruang itu.
Yang sementara itu Heita sendiri berlari sejauh mungkin dari lokasi menyelamatkan diri, hingga ia terdiam ketika melihat kakaknya sudah diserang oleh sosok beruang pembunuh itu. Yang di sini Heita lekas menghampiri Noriko untuk menenangkannya, yang tanpa sadar dia ke bawah cabul hingga tiba-tiba tak sengaja Heita bertemu dengan Sugimoto dan mengatakan jika kita semua harus kabur sebelum dia menjadi target beruang itu selanjutnya. Heita tak yakin Sugimoto bisa menghadapinya karena semua keluarganya sudah dimakan oleh makhluk itu. Namun Sugimoto di sini bingung siapa orang-orang yang Heita bicarakan. Sementara itu, Shiraishi yang menemui Zuchin dengan bahasa ilustrasinya. Zuchin memberitahu jika Heita yang kalian temui adalah sosok tahanan bertato. Bisa dibilang Heita adalah orang yang gangguan mental dengan banyak kepribadian dalam dirinya. Dia memerankan banyak orang termasuk ayah, kakaknya, dan iparnya sekaligus yang ia buat dalam bayangannya sendiri. Kembali pada Sirpa, dia terkejut ternyata bungkusan yang Heita bawa adalah seonggok bulu beruang. Heita yang baru sadar tak menyangka dia membawa benda itu lagi, padahal seingatnya dia sudah membakar dan membuangnya ke sungai. Bersamaan Heita yang melihat bungkusan itu mengembang meminta semuanya lekas lari. Namun dari pandangan normal tak terjadi apa-apa pada bungkusan itu. Yang menurut Sirpa, mungkin kamu yang dibicarakan Heita hanya ada di kepalanya sendiri. Semua itu hanya imajinasinya. Dan benar, sekarang Heita merasa jika dirinya kini sedang dimakan oleh sosok beruang itu dan merasuki tubuhnya dan tiba-tiba menyerang mereka semua. Yang kebetulan di markas Hijikata, Kadokura sedang membicarakan Heita, seorang tahanan yang tak bisa dipercayai. Orang itu sangat aneh dan akan terus mengubah suaranya sepanjang hari. Kadang ia mencoba terdengar seperti wanita seksi. Bisa dibilang dalam dirinya banyak kepribadian. Namun yang mencolok, dia sering mengaku melihat beruang coklat pemakan manusia dari luar penjara. Dan jika Kadokura melihat catatan persidangannya, Heita ditemui sedang mengenakan kulit beruang dan mencabik-cabik korbannya, kemudian memakan dagingnya. Dan benar, kini Heita berhasil dimasuki kepribadian beruang yang dia takuti selama ini, yang sekarang menyerang Sugimoto. Ya, di sini Heita harus terkena jebakan rusa miliknya sendiri dan akan segera mati karena panah beracun ini. Heita meminta semuanya tinggalkan dia. Dia begini karena dia sangat takut dengan cerita Wen Kamui semasa kecil yang selalu membayangi kepalanya. Sejak dulu Heita bekerja keras mencari emas, namun uang yang selalu habis diminta keluarganya. Karena mereka terlalu serakah, Heita ingin sekali menghukum keluarganya. Suatu hari Heita menemukan bangkai rusa yang disimpan seekor beruang. Heita sengaja mengambil bangkai itu membawanya ke rumah. Heita sengaja membiarkan beruang itu mengamuk membunuh keluarganya. Namun sebelum beruang itu ingin menyerang dirinya, beruang itu dibunuh oleh orang Ainu dan memotong-motong dagingnya. Sejak itu keganasan beruang itu mulai menghantui pikirannya, menyebabkan kerugian pada orang lain. Tapi beruntungnya berkat Sugimoto, dia kini terbebas akan bayang-bayang Wen Kamui itu lagi. Tapi rasanya menurut Sugimoto, Heita sendiri yang terlalu takut emasnya diambil keluarganya kan. Keserakahan emas dalam dirinya menghancurkan hidup dan keluargamu Heita. Dan bertanya-tanya apakah orang-orang seperti mereka yang nafsu pada emasnya membuat mereka menjadi gila pada akhirnya. Kembali ke scene sebelumnya, di saat Tanigaki yang ditinggal Sirpa dan yang lainnya, Letnan Tsurumi memberitahu Tanigaki jika Inkarmat sudah tak ada lagi di Abashiri dan ia sudah dipindahkan ke tempat lain karena Inkarmat hamil anakmu. Mendengar kabar itu, jelas Tanigaki terkejut dan Letnan Tsurumi di sini meminta jika Tanigaki mau membawa kembali Sirpa kepadanya. Letnan berjanji akan melepaskan Tanigaki dan Inkarmat. Kembali pada Sugimoto dan yang lainnya yang masih di sungai. Setelah menguliti kulit Heita, Sirpa bertanya tentang huruf-huruf kanji pada Sugimoto yang tertulis di kulit itu. Dan mendapatkan kulit ini, mereka semakin yakin bisa mendapatkan emasnya. Ya mungkin mereka akan tahu siapa pembunuh Ainu itu dan pencuri emasnya. Yang bersamaan Sirpa yang penasaran dengan kotak tembakau yang ternyata isinya adalah platina.
Singkatnya, mereka mengetahui jika Haita menyimpan beberapa sampel emas dari setiap sungai yang dia datangi. Haita sendiri pernah bilang bentuk emas setiap sungai berbeda-beda. Para ahli penambang emas bisa mengenal dengan mudah ketika melihat bentuknya. Dan di sini Shiraishi bertanya, orang-orang Ainu mengumpulkan semua emas dan menyembunyikannya sejak lama kan? Dan mereka berpikir harta karun yang terkubur akan membawa bencana hingga mereka menyembunyikan dari orang-orang. Hanya sesepuh Ainu yang tahu lokasinya. Tak lain tak bukan mereka adalah 7 orang yang dibunuh oleh Noperabu. Bukan berarti hanya mereka saja yang tahu lokasinya, tapi pasti ada orang lain. Tak heran Noperabu memindahkan emasnya. Tak mungkin Noperabu memindahkan emas sebanyak itu sendirian. Jika benar bisa memindahkan sendirian, pasti lokasinya tak jauh dari lokasi pertama. Shiraishi ingat ada sebuah cerita jika Noperabu sempat mengambil beberapa emas dari harta karun itu untuk modal ia kabur. Namun sayangnya perahunya terbalik dan emasnya tenggelam bersamanya di danau Shikotsu. Dan jika kita bisa mendapatkan sampel emas itu, kita bisa tanyakan pada orang Ainu yang ahli dalam penambangan, dari mana asal emas itu. Dengan begitu setidaknya kita tahu di mana lokasi terdekat dari emas itu. Menurut Sugimoto, rasanya mustahil mengambil emas di dasar danau itu karena danau Shikotsu terkenal dalam. Sayangnya hal itu tak sepenuhnya mustahil. Shiraishi menemukan ini, kertas yang bertuliskan si bajak laut. Shiraishi kenal siapa yang dimaksud. Dia adalah mantan tahanan Abashiri yang juga lumayan tangguh dan pemberani. Dan benar, setahun yang lalu di danau Shikotsu, Haita diajak tahanan yang dikenal bajak laut yang diketahui bernama Botaru untuk membantunya mencari emas yang jatuh yang pernah dibawa oleh Noperabu dulu. Haita boleh pergi jika sudah mengenali dari sungai mana asal emas itu. Meminta Haita menariknya ke dasar setelah 30 menitan dia menyelam. Kenapa Botaru dikenal dengan bajak laut? Karena sejak kecil dia bekerja sebagai tukang kayu di kapal feri, membuatnya ahli di dalam air. Hingga akhirnya dia mengajak orang-orang untuk menjarah kapal. Karena hal itu dia dipenjara. Dia dikenal si Botaru, si bajak laut. Dan ternyata setelah kejadian itu, Haita sudah mengenali di mana emas itu berasal. Nama sungai itu adalah tertulis di catatan ini. Yang menurut Sugimoto, mereka sekarang menuju ke sungai yang ada dalam catatan ini, dan jika beruntung mereka akan menangkap si bajak laut itu juga. Sementara itu di markas Hijikata terkejut Ogata telah kembali, dan Ogata memberitahu jika dia selama ini berada di Karafuto mengikuti Kiroranke, dan dia mempunyai 2 hadiah yang dia bawa dari sana. Yang pertama, informasi tentang wanita bernama Sofia si tangan emas, yang dahulunya dia adalah rekan Kiroranke dan Wilk, sekaligus dia adalah pimpinan pejuang etnis minoritas. Dugaan dia akan datang ke Jepang untuk mencari Ashirpa. Bisa jadi dia akan menjadi pesaing baru dalam pemburuan harta karunnya ini. Dan hadiah yang kedua, rasanya Ashirpa sudah tahu cara memecahkan kodenya. Kemudian scene berpindah di kota Sapporo, di mana kota itu sering terjadi pembunuhan oleh orang misterius yang rata-rata korbannya adalah PSK yang dibunuh dengan sadis, membuat warga sangat gempar. Balik ke markas Hijikata, mereka kedatangan penulis surat kabar bernama Ishikawa. Dia datang ingin menjual informasi yang ia punya. Jika akhir-akhir ini di Sapporo ada pembunuhan berantai yang rata-rata korbannya adalah PSK. Di sini Kadokura yakin mungkin itu adalah salah satu tahanan bertato yang kasusnya masuk penjara karena sering menusuk PSK berkali-kali dengan pisau. Menurut Hijikata, jika benar pelakunya adalah tahanan bertato, mungkin ini akan menjadi masalah besar. Polisi akan memburu sosok itu dan pastinya Divisi 7 juga akan segera ke sana mencari sosok itu jika mendengar soal ini. Dan benar, Letnan Tsurumi yang membaca surat kabar kasus pembunuhan berantai yang tak lazim ini menduga pasti pelakunya adalah tahanan bertato yang kemudian mengutus prajurit Kikuta dan Usami ke Sapporo. Letnan Tsurumi tak bisa ikut karena dia masih harus mencari Ashirpa. Singkatnya, Usami dan Kikuta sampai di Sapporo. Setelah membaca beritanya, menurut Usami pelakunya melakukan ini bukan ingin mencuri. Lagian para PSK itu tak terlalu mempunyai banyak uang. Dia pasti membunuh karena fetis orientasinya yang memang suka membunuh. Usami yakin sosok itu pasti akan kembali lagi ke tempat awal dia membunuh, sembari masturbasi yang membayangkan aksi pembunuhannya.
Kembali pada Tanigaki yang bingung harus bagaimana, dia tak cukup tangguh untuk membunuh Sugimoto, bahkan menembak kepalanya tak akan membunuhnya. Walaupun Tanigaki bisa membunuh Sugimoto, hal itu akan memperburuk hubungannya dengan Ashirpa, dan dia tak percaya dengannya lagi. Yang jelas Tanigaki tak mau mengecewakan Nenek Huchi, yang bisa dia lakukan sekarang berpura-pura mengejar Ashirpa. Namun jika terus begini, dia tak mungkin bisa bertemu dengan Inkarmat dan anaknya. Sementara itu Inkarmat yang dirawat oleh naga memberitahu kondisinya jika kandungan Inkarmat sudah 9 bulan dan sebentar lagi akan melahirkan. Di sini Kanole Naga sangat excited dan meminta izin untuk membantu persalinan Inkarmat nanti. Namun siapa sangka Tanigaki ke Hokkaido sendiri memutuskan menemui Inkarmat, dan Inkarmat sudah menduga jika Tanigaki pasti akan datang menemuinya. Tanigaki bisa tahu Inkarmat di sini karena dia diberitahu oleh ibu-ibu yang dahulu satu rumah sakit dengan Inkarmat dan ditunjukkan ke tempat ini. Tanigaki meminta Inkarmat bersiap karena dia akan mengajak Inkarmat pergi jauh dari tempat ini. Namun tiba-tiba ada seseorang di depan pintu hingga... Di sini Sersan Tsukishima kecewa Tanigaki melanggar perintah Letnan Tsurumi untuk mengejar Ashirpa. Jika itu pilihannya, maka tanggung resikonya. Inkarmat menghadang dengan tubuhnya, tak membiarkan Sersan membunuh Tanigaki. Bersama tiba-tiba Kanole Naga yang menyuntikkan bius meminta mereka lekas kabur dari sini. Namun sayangnya hal itu membuatnya harus tertembak. Kano memberitahu jika Sersan Tsukishima akan tak sadarkan diri selama 2 jam. Gunakanlah waktu untuk kabur. Mengapa Kano yang kejam mau membantu? Karena dia menghargai Inkarmat yang mengandung dan akan menjadi seorang ibu. Di sana mereka juga berpapasan dengan Koito. Namun karena dia paham dengan perasaan Tanigaki, dia membiarkannya. Membuat Tanigaki heran. Dia tak seperti biasanya Koito yang ia kenal. Dan kemudian mereka pergi meninggalkan kota. Namun karena Inkarmat yang masih mengandung, dia tak tahan dengan guncangan saat berkuda, mengharuskan beristirahat di sebuah rumah kosong. Hingga Tanigaki menyadari jika darahnya meninggalkan jejak, dan benar bersamaan Sersan Tsukishima yang ternyata sudah lebih cepat sadar yang kini menemukan mereka. Karena ketemuan Inkarmat sudah pecah, Tanigaki memutuskan kembali ke desa Inu dan meminta Nenek Huchi untuk memeriksa Inkarmat. Diketahui di desa ini kadang ada prajurit divisi 7 yang singgah, namun salah satu ibu-ibu menjelaskan jika situasinya sangat aman, prajurit itu selalu datang untuk tidur. Bahkan tak akan bangun jika Osoma menginjak kepalanya. Yang di sini Nenek Huchi mulai memeriksa perut Inkarmat. Tanigaki menyerahkan semuanya pada sang nenek. Sekarang tugasnya adalah bersiap dengan kedatangan Sersan Tsukishima yang pasti datang ke desa ini meminta Inkarmat tak perlu khawatirkan dia. Bersamaan tiba-tiba di sisi lain, Letnan kedua Koito datang meminta Sersan Tsukishima berhenti. Tak ada gunanya membunuh mereka karena masih ada cara lain menemukan Ashirpa. Sersan Tsukishima tahu mau mendengarkan nasihat Letnan Koito. Menurutnya Tanigaki harus dihukum karena tindakannya, dan jika ia menghalangi, dia tak akan segan akan membunuhmu Koito. Namun melihat Inkarmat yang kesakitan karena akan melahirkan, Sersan Tsukishima pun luluh dan tak mungkin menembak mereka. Yang di sini ibu-ibu ini meminta mereka semua membantu persalinannya. Tanigaki memasak air, Koito mencari jerami, dan Tsukishima memomong bayinya. Singkatnya, persalinan pun berhasil. Yang sempat dikira titik ternyata adalah pusar. Ternyata bayinya perempuan. Yang terpenting bayinya sehat dan sangat cantik. Yang seminggu kemudian, Letnan Koito akan melaporkan pada Letnan Tsurumi jika kalian semua berhasil kabur. Meminta Tanigaki pergi ke selatan untuk menghindari prajurit lainnya. Yang jelas, di sini Tanigaki dan Inkarmat sangat-sangat berterima kasih atas bantuannya.
Kembali pada Kikuta dan Usami yang berada di Sapporo, mereka sedang melanjutkan pencarian sosok pembunuh berantai itu. Kikuta meminta Usami tak perlu terlalu agresif karena bisa saja Hijikata dan yang lainnya sudah mendengar tentang kasus pembunuhan berantai ini. Dan benar, tanpa mereka sadari, ada Kiraus dan Kadokura di dekat mereka. Sementara itu Ashirpa dan Sugimoto mendatangi desa Ainu di dekat sungai Armor dan menanyakan adakah orang Jepang dengan tato yang aneh datang ke desa dan menanyakan tentang emas. Sang paman sendiri tak pernah melihat, namun ia pernah dengar jika di daerah pertambangan di sini ada pria dengan tato aneh menjual permen. Dia sering membicarakan emas yang diketahui dia adalah seorang pedagang permen keliling. Sesampainya di sana, Sugimoto dan Shiraishi mencari cara membuka pakaian para pedagang permen itu untuk melihat tubuh mereka bertato atau tidak. Namun karena hal itu membuat pedagang kesal dan mereka dituduh cabul dan lekas lari. Yang kemudian Shiraishi mendekati pedagang permen terakhir yang menggunakan penutup wajah dan ia mendengar dari anak-anak barusan jika ada pedagang permen yang mempunyai tato aneh. Mas-mas bakul ini tak masalah sembari menunjukkan tato di wajahnya. Sayangnya itu bukanlah tato tahanan yang mereka maksud, yang berarti yang dibicarakan si paman Ainu itu salah. Mereka di sini minta maaf telah mengganggu dan selanjutnya mereka akan pindah pencarian ke dekat Sungai Saru, yang kebetulan dekat dengan kota Sapporo yang dimana sedang adanya kasus pembunuhan berantai. Namun tanpa disadari si penjual permen tadi adalah salah satu tahanan bertato juga. Karena mereka akan menuju Sapporo, mereka akan menggunakan kapal lewat sungai Ishikari Kaibetsu yang rasanya akan lebih cepat untuk sampai. Sementara itu di sebuah desa Ainu dekat sungai bernama Topu tampak si bajak laut alias Botaru. Dia sedang menanyakan pada salah satu sesepuh Ainu di sana terkait di mana harta karun emas itu. Karena Botaru tahu kakak ini adalah adik dari salah satu 7 orang Ainu yang dibunuh oleh Noperabu. Sayangnya setelah kakaknya dan rekan-rekannya dibunuh, emas itu dipindahkan ke suatu tempat yang kebetulan kakak ini mengetahuinya. Agar mau berbicara di mana lokasinya, Botaru memberikan beberapa gantang beras untuk sang kakek. Yang singkatnya, Shiraishi dan yang lainnya sudah menaiki kapal dan akan transit ke Kaibetsu lebih dulu. Tampak Zuchin yang mengawasi mereka dari jauh. Dugaan Sugimoto, dia menjaga jarak karena berjaga-jaga jika kita semua bertemu dengan Ogata nanti. Yang tak lama, tiba-tiba kapal penumpang ini dihadang bajak laut, yaitu Botaru dan rekan-rekannya. Uang mereka habis untuk menyuap sesepuh Ainu tadi dan mereka harus kembali merampok. Kapten kapal yang tak mau mengalah, dia menghantam perahu mereka yang di sini Botaru lekas beraksi. Di atas keributan ini, Shiraishi malah tak sengaja menemukan Botaru di tempat ini bersama kapal uap divisi 7 yang melintas. Sugimoto yang tak tahu di depannya adalah sosok bajak laut yang sedang mereka cari. Sugimoto sudah siap menyerang. Namun sebelum itu, Shiraishi lekas memberitahu Botaru jika dirinya dan rekannya sedang menyusuri desa-desa Ainu di sungai Hokkaido, berharap ada yang tahu tentang lokasi emas itu. Botaru baru tahu Shiraishi dan rekannya ternyata mempunyai tujuan yang sama dengannya, bersamaan kapal divisi 7 yang mulai mendekat. Di sini Botaru meminta kapten kapal untuk diam saja dan jangan melawan. Namun yang jelas semuanya di sini yang tahu mereka sedang dibajak sangat khawatir, dan tampak salah satu penumpang adalah kurir pos yang kebetulan sedang membawa senjata. Dia berencana akan melawan para perompak itu dengan senjatanya. Bersamaan kapal divisi 7 yang sudah menjauh, salah satu perompak yang memaksa masuk lekas ditembak tukang pos. Divisi 7 yang mendengar suara tembakan itu menduga mereka sedang dibajak dan mulai memutar kapal.
Ya, Botaru berhasil menabrakkan kapal, membuat kapal Divisi 7 tak bisa berjalan. Namun setelah berhasil lolos, Botaru dikabari jika mereka kehilangan 3 anak buah karena diserang kurir pos gila. Tak tinggal diam, anak buahnya dibunuh. Botaru mulai menyerang dengan jangkar. Namun karena aksinya terlalu membahayakan banyak orang dan Asirpa, Sugimoto memberi sedikit pelajaran. Singkatnya, di sini Botaru baru tahu nama pria tangguh pencari emas di depannya ini adalah Sugimoto. Dan dia memberitahu jika setahun yang lalu dia bertemu dengan salah satu tahanan bertato seorang bos Yakuza bernama Wakayama di Sapporo. Botaru berencana mendekatinya untuk membunuhnya dan menguliti tubuhnya. Namun sayangnya ia gagal karena dikepung anak buahnya. Waktu itu Wakayama memberitahu jika kulit para tahanan bertato sudah tak bisa dipecahkan lagi dengan alasan yang tak jelas. Bahkan Wakayama pergi tanpa mengulitinya, seakan tatonya Botaru sudah tak berharga lagi. Oleh sebab itulah Botaru menyerah mencari kulitnya. Dan di sini Shiraishi bertanya, jadi apakah Botaru sudah menemukan lokasi harta karunnya dari para sesepuh Ainu itu? Sayangnya Botaru tak menjawab ya atau tidak. Botaru membenarkan mencari lokasi emasnya akan lebih cepat daripada mengumpulkan kulit bertatonya. Namun Botaru yakin Nopperabo pasti menyembunyikan emasnya bukan di tempat yang sembarangan. Dan di sini Botaru mengajak untuk bekerja sama saja. Botaru sendiri mempunyai impian menjadi raja di sebuah pulau yang sangat hangat di Pasifik Selatan. Untuk mewujudkan negara yang damai, dia membutuhkan banyak uang, ungkapnya. Karena hampir tiba di Ebitsu, Botaru meminta maaf pada para penumpang atas keributan yang terjadi. Sebagai gantinya, dia tak akan mengambil barang milik siapapun. Dia cukup mengambil uang milik kurir pos Jahanam tadi saja. Bersamaan Botaru tak sengaja menemukan kotak ukiran seperti punya temannya dulu, Heita. Di sini Botaru yang memeriksa melihat ada satu kulit bertato di tas Sugimoto dan ada namanya di kertas kotak ukiran itu, yang berarti selama ini mereka mencari dirinya. Shiraishi juga merasa Botaru sudah tahu di mana suku Ainu pertama kali menyembunyikan emas itu, dan Shiraishi meminta pendapat Sugimoto tentang kata Botaru barusan jika kulit bertato sudah tak berguna lagi. Sugimoto sendiri akan mengabaikan asumsi itu dan tetap mengumpulkan semua kulitnya. Yang bisa dilakukan sekarang berpura-pura bekerja sama untuk mencari informasi darinya. Yang bersamaan Botaru datang memberi sedikit informasi tentang jumlah emas harta karun yang ia dapatkan dari para sesepuh Ainu. Jika dahulu mereka mengisi tas kulit rusa tanggung dengan penuh emas, dan jumlah tas berisi emas itu jumlahnya lebih dari 1.200 kantung dan ditumpuk seperti gunung. Namun sayangnya di sini Botaru tak bisa bekerja sama lagi dengan kalian. Bersama Nasirpa memberitahu jika Botaru sudah melihat isi ransel kita. Yang di sini mereka kembali bertarung dan membuat kapten muak. Singkatnya, kapal uap itu harus rusak akibat ulah mereka, membuat mereka tak bisa lanjut perjalanan. Ditambah platinum milik Heita sudah hilang. Di sini mereka sudah mulai akur dan Sugimoto mengajak Botaru untuk bekerja sama dengan mengumpulkan kulit semua tahanan. Sugimoto sendiri tak peduli apa yang dibicarakan bos Yakuza itu perihal tato tahanan yang tak bisa dipecahkan lagi. Tapi yang perlu diketahui sekarang ada dua kelompok utama yang memiliki sebagian besar kulit bertatonya, yaitu kelompok Hijikata dan kelompok Divisi 7 Letnan Tsurumi. Namun karena sudah diselamatkan, akhirnya Botaru bersedia bekerja sama dan akan memberitahu informasi yang ia punya setelah Sugimoto berhasil mendapatkan semua kulitnya. Yang bersamaan Zuchin menyusul mereka melanjutkan perjalanan menuju Sapporo menggunakan perahu sembari berburu untuk makan hari ini.
Singkatnya, saat makan-makan, Botaru menanyakan pada Ashirpa apakah Ashirpa mempunyai keluarga. Di sini Ashirpa menjawab dia hanya mempunyai nenek. Botaru mengusulkan Ashirpa untuk pulang saja karena akan sangat berbahaya melanjutkan perjalanan ini. Apakah Ashirpa ingin bersama mereka? Alasannya. Ashirpa menjawab dia di sini bukan ingin bersama mereka, namun ada yang harus Ashirpa lakukan. Jadi dia tak memperdulikan hal-hal yang lain. Yang di sisi lain, tampak Sofia dan rekan-rekannya sudah tiba di Otaru dalam misi mengejar Ashirpa. Sementara itu di Sapporo, malamnya Usami dan Kikuta melanjutkan penyelidikan mencari pembunuh berantai itu. Menurut Usami sendiri, sosok pembunuh itu pasti akan kembali ke tempat kejadian dia membunuh PSK kemarin, karena pelakunya mempunyai fetish yang aneh, suka coli dengan membayangkan adegan pembunuhannya. Di sini Usami sembari masturbasi di TKP memperkirakan posisi dan area yang tepat yang mungkin dilakukan pelaku itu kemarin malam. Dan ketika sudah cerut, benar Usami menemukan bekas sperma milik si pelaku. Menurut analisinya, si pelaku datang 2 kali sehari untuk masturbasi di sini. Dan terakhir dia kesini 2 hari yang lalu dan pasti akan datang malam ini. Kikuta sendiri tak begitu percaya dengan asumsi Usami ini. Namun saat akan berpindah ke TKP kedua, tiba-tiba benar si pelaku sedang masturbasi di sana. Yang di momen ini mereka adu Ichibos. Sayangnya pelaku tadi yang ternyata adalah orang luar berhasil lolos dari kejaran mereka, bahkan sempat membunuh PSK sembari kabur. Seakan tak kapok, sosok ini kembali mencari korban PSK selanjutnya dan menikam korbannya secara sadis. Keesokannya, para warga kembali dikejutkan dengan 2 kasus pembunuhan PSK dalam semalam yang pasti dilakukan orang yang sama lagi. Dan Kikuta di sini merasakan sangat sulit menangkap pelaku itu karena sekarang ini ada 4 TKP yang bakal dia datangi. Yang kemudian mereka mulai berpisah mencari informasi tentang si pelaku. Yang di sini prajurit Kikuta menghampiri salah satu warga yang melihat mayat dan tahu jika itu adalah Ariko. Kikuta meminta Ariko jangan menengok agar tak dicurigai oleh kelompok Hijikata dan menanyakan informasi apa yang Ariko dapat sebagai mata-mata Letnan Tsurumi di kelompok Hijikata. Ariko mengaku dia tak mempunyai informasi apapun, justru dia malah dicurigai oleh mereka. Ia sudah dikira mata-mata Letnan Tsurumi. Bisa dibilang dirinya sekarang kini tak dipercayai Letnan Tsurumi maupun Hijikata. Kikuta di sini paham yang sedang dihadapi Ariko dan jika begitu Kikuta mengajak Ariko untuk bergabung saja dengannya. Meminta Ariko lupakan hubungannya dengan suku Ainu, lupakan Letnan Tsurumi, lupakan Hijikata yang mencurigaimu. Bergabung dengan salah satu dari mereka akan membawa bahaya. Yang faktanya Kikuta adalah utusan pemerintah untuk diam-diam membantu Letnan Tsurumi mencari emasnya, lalu membunuh Letnan Tsurumi ketika sudah mendapatkan emasnya. Ariko di sini terkejut yang ternyata Kikuta adalah mata-mata untuk pemerintah. Pada sore harinya, para kelompok Hijikata yang menyamar untuk mencari informasi mendapatkan beberapa informasi yang mereka dapatkan. Jika ternyata pelakunya itu mengirim surat yang berisi 4 ginjal para korbannya ke surat kabar, yang surat itu tertulis Lonte adalah pendosa dan bersumpah akan terus membunuh. Ishikawa yang melihat motif ini menurutnya ini adalah tiruan dari kisah Jack the Ripper. Diketahui Jack the Ripper adalah dalang dibalik pembunuhan berantai yang terkenal di London. Cara pelaku di Sapporo ini sama dengan yang dilakukan Jack the Ripper, yaitu membunuh pelacur dan bahkan mencuri organ korbannya. Dan setelah itu memberitahu pihak polisi jika dia akan membunuh lagi. Bahkan pola pembunuhannya sama dengan Jack the Ripper. Jack the Ripper sendiri mulai membunuh wanita dengan interval sekitar 1 bulan setelah korban pertama, kemudian membunuh korban ketiga dan keempat dibunuh pada malam yang sama. Pembunuhan berantai di Sapporo ini mengikuti pola ini.
Yang rasanya si pelaku di kota ini bukan meniru namun melainkan semacam penggemar Jack the Ripper. Dan yang membuat Jack the Ripper terkenal karena kasusnya sulit dipecahkan dan dia hilang begitu saja. Pembunuhan terakhirnya dilakukan 40 hari setelah pembunuhan korban keempat. Jika begitu, menurut Hijikata, pelaku di Sapporo ini mungkin akan menghilang begitu saja jika kita tidak dapat menemukannya dalam 40 hari ke depan. Sementara itu, Shiraishi membaca berita jika ada kasus penculikan anak berturut-turut di lokasi yang berbeda. Mendengar hal itu, Botaru curiga pelakunya pasti adalah tahanan bertato bernama Ueji Keiji, sosok pembunuh yang mengubur banyak anak di belakang rumahnya. Dan Ashirpa yakin itu adalah sosok si penjual permen yang dimaksud. Yang di sisi lain, Ishikawa juga membaca kabar tentang penculikan anak di beberapa lokasi. Singkatnya, saat mereka beristirahat, Botaru menanyakan pada Shiraishi kenapa Sugimoto selalu dekat dengan Ashirpa. Shiraishi memberitahu jika Sugimoto menghargai Ashirpa karena dia adalah pemburu Ainu yang lihai. Dan Botaru menanyakan serius apakah Ashirpa itu anak Noperabu, karena dia mempunyai mata biru pekat seperti Noperabu. Botaru meminta Shiraishi menjawab karena sebagai kelompok kita harus saling percaya dan berbagi informasi. Shiraishi di sini sebelumnya sempat menanyakan pada Sugimoto apakah Ashirpa sudah tahu cara memecahkan kodenya. Namun Sugimoto hanya diam. Dan di sini Shiraishi memberitahu Botaru jika dia aslinya belum dipercayai oleh mereka juga. Mendengar hal itu, Botaru di sini paham dan dia memperlihatkan sebuah koin emas yang ia temukan di dasar sungai Shikotsu saat dia menyelam, mengambil sisa-sisa emas saat perahu Noperabu terbalik waktu itu. Dan tampak emas itu bersimbol mirip dengan tato kita kan? Sementara itu, Ashirpa yang berjalan-jalan bersama Sugimoto di dalam hutan, dia berpikir nama Ainu ayahnya adalah Horkei Oskoni, yang menurutnya itu pasti merupakan petunjuk untuk memecahkan kode harta karunnya. Ayahnya pasti memasukkan nama Ainunya ke dalam kode itu, dan Ashirpa masih belum percaya ayahnya membunuh banyak orang Ainu dan mencuri emas mereka. Apakah itu alasan Kiroranke membunuh ayahnya? Yang rasanya emas ini malah banyak memperburuk nasib manusia. Dan mungkin lebih baik jika emas itu tak pernah ditemukan sama sekali dan ia tetap bisa bersama Sugimoto selamanya. Dan menanyakan langsung pada Sugimoto apakah setelah mendapatkan emasnya Sugimoto akan pulang ke kampung halaman dan menikahi gadis yang kau cintai, Sugimoto. Belum sempat menjawab, Sugimoto heran kenapa banyak luka gergaji di setiap pohon. Bersama tiba-tiba semua pohon perlahan ambruk. Yang ternyata barusan adalah cara penambangan pohon yang sering dilakukan di Hokkaido dengan memotong setengah semua pohon dan menjatuhkan barisan pohon yang pertama. Shiraishi yang mengetahui Sugimoto dan Ashirpa berada di dalam hutan sangat panik khawatir mereka tertimpa. Sementara itu di Sapporo, Sersan Tsukishima dan Letnan kedua Koito yang sedang membicarakan kepulangan Letnan Surumi, tiba-tiba mereka melihat Sofia. Sayangnya Sersan Tsukishima dan Koito yang belum pernah melihatnya, mereka tak tahu jika sosok itu adalah rekan dari Kiroranke dulu. Sementara itu Sofia harus menahan diri untuk tak mengamuk mengingat mereka berdua lah yang membunuh Kiroranke. Dia harus bersabar karena tujuannya Kotaro untuk mencari Ashirpa. Kembali pada mereka berdua yang selamat dan di sini Sugimoto menjawab pertanyaan Ashirpa tadi setelah mendapatkan emas apakah Sugimoto akan pulang dan menikahi gadis yang ia cintai. Sugimoto sendiri menyukai gadis di desanya, dia bernama Ume yang seharusnya dia menikah dengannya. Namun setelah keluarga Sugimoto tewas karena sakit TBC, Ume menikah dengan sahabatnya sendiri, Toraji. Sugimoto tak marah, dia tahu sahabatnya dari kecil pasti akan menjaganya dengan baik. Namun sayangnya Toraji harus tewas dalam perang. Sementara itu Ume menderita katarak dan harus lekas dioperasi dan membutuhkan biaya yang tak sedikit. Sebab itulah jika dia mendapatkan emasnya maka dia akan pulang dan mengobatinya. Itulah janjinya pada sahabatnya Toraji. Meminta Ashirpa tak perlu takut, walau Sugimoto berhasil mendapatkan emasnya, Ashirpa akan tetap menjadi rekannya sampai Ashirpa puas dengan hasilnya. Bersamaan Shiraishi menemukan mereka. Shiraishi. よくここにいるって分かったね。クラフトでのことが無駄じゃなくてよかったよ。倒した木の下敷きになった。それ大変だ。Singkatnya, mereka berhasil selamat dari runtuhan batang pohon itu dan di sini mereka semua prihatin dengan kondisi hutan dan hewan-hewan yang tinggal di dalamnya.
Asirpa tak menyalahkan orang Jepang mengambil pohon dan memburu hewan, karena suku Ainu juga melakukannya. Namun yang disayangkan, mereka orang Jepang mengambilnya terlalu banyak, seakan sangat-sangat serakah. Di sini Shiraishi meminta Botaru tak perlu ada lagi yang disembunyikan, memintanya berikan pada Asirpa tentang koin emas yang ia temukan di dasar sungai Shikosu tadi, karena Asirpa adalah putri dari Noperabu. Melihat simbolnya terlihat seperti simbol Ainu yang mempunyai arti pada gilirannya atau berpapasan. Ayahnya pernah mengatakan kepada Sofia, rekannya yang di Rusia, bahwa suku Ainu dan suku minoritas lainnya harus datang bersama-sama sebagai suku yang merdeka. Dan jika ayahnya membawa emas berukir ini hingga tenggelam ke danau Shikosu, berarti keinginannya agar suku bersatu dan melindungi semua suku sama sekali tak pernah berubah. Yang rasanya ayahnya memang tak membunuh orang-orang Ainu. Dan di sini Asirpa mulai menyadari apa yang harus dia lakukan untuk suku Ainu. Season 4 Tamaran. Sehingga season 5 belum ada ya teman-teman, dan belum tahu kapan rilisnya. Sayang banget. Untuk teman-teman yang mempunyai rekomendasi anime yang keren atau pingin diceritakan, kalian bisa request di bawah ya guys. Dan saya ini Zen undur diri, dadah.